Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, saudara rindu setiap malam diberkati, lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati setiap malam melalui program Renungan Malam dan Doa Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah di sepanjang hari ini setiap kita sudah disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa dengan penuh kerinduan supaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang haus akan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu Engkau berfirman kepada kami. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga malam hari ini setiap hati yang lemah dikuatkan, setiap hati yang susah dihiburkan, setiap hati yang terikat dilepaskan ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, melalui kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran mereka, bukakan setiap hati dan pikiran mereka, sehingga malam hari ini mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Allah, hadirat Allah mengalir dalam hidupku, sehingga kebenaran-Mu tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang upah bagi orang yang hidup dalam kebenaran dan mencari Tuhan di sepanjang hidupnya dalam segala kondisi. Saudara, setiap manusia yang hidup di dunia ini diberi kebebasan, diberi kehendak bebas untuk memilih cara hidup yang dia jalani. Tetapi terhadap cara hidup yang dijalani ada risiko, ada upah, atau ada buah yang akan diterima baik untuk kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Nah saudara, orang-orang yang memilih hidupnya dalam kebebasan, hidup dalam dosa, hidup semaunya, di dunia ini saja mereka akan menerima upah, menerima buah dan hasil dari cara hidup mereka. Dan kemudian atas cara kehidupan itu, nanti setelah menyelesaikan kehidupan di dunia ini, setelah mati, mereka akan mempertanggungjawabkan cara hidup mereka di dunia ini. Demikian juga setiap kita saudara, dalam kita menjalani hidup kita. Apakah hari ini kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita hidup mencari Tuhan? Ada upah yang akan kita terima ketika kita hidup di dunia ini, dan ada upah yang akan kita terima ketika kita menyelesaikan hidup di dunia ini. Dan tentu saja kalau kita ditanya saudara, maka semua orang pasti rindu supaya di dunia ini menerima upah yang baik, menerima hasil dan buah yang baik dari cara kehidupannya, dan kemudian setelah menyelesaikan perjalanan hidup di dunia ini, setiap kita juga merindukan supaya nanti juga menerima upah yang baik dari kehidupan kita di dunia ini.
Itulah topik yang saya rindu kita merenungkan bersama saudara, supaya kita memilih cara hidup yang baik di dunia ini, dan kita akan belajar cara hidup yang bagaimana yang harus kita pilih, dan apa upah, apa buah, apa hasil yang akan kita terima ketika kita memilih cara hidup yang baik di dunia ini. Harapannya saudara, melalui renungan malam hari ini, setiap kita mengerti bagaimana harusnya kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, dan setiap kita juga mengerti apa yang akan kita terima ketika kita menjalani hidup yang benar di dunia ini. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini saudara, adalah dari Yesaya pasal 51 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya menafsirkan secara objektif sesuai dengan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yesaya pasal 50 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kata-kata penghibur untuk Sion. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diabaikan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari turunan kepada keturunan. Puji Tuhan saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana di dalam
bagian firman Tuhan ini, Yesaya menegaskan bahwa orang yang hidup mengejar apa yang benar, orang yang hidup mencari Tuhan dalam hidupnya, ada upah yang akan mereka terima di dalam kehidupannya. Itu dia tegaskan di ayat yang pertama, saudara, di mana di sana dikatakan, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Jadi kepada orang yang di dalam hidupnya dia mengejar apa yang benar, dia melakukan apa yang benar, dia hidup dengan cara yang benar, dan kemudian di dalam hidupnya dia hidup mencari Tuhan. Jadi ada dua hal yang ditegaskan di sini, saudara: mencari kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan mencari Tuhan. Karena ada orang yang berjuang untuk hidup dalam kebenaran, mencari kebenaran, tetapi tidak mencari Tuhan. Jadi mereka hanya berjuang untuk hidup dalam kebenaran, mencari kebenaran. Ada kelompok orang, ada agama yang seperti itu, saudara. Dan di sisi lain, ada orang yang mencari Tuhan, tapi mereka tidak hidup dalam kebenaran. Artinya, Tuhan yang mereka cari adalah Tuhan yang salah. Karena kalau orang mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan, dia akan juga hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya dua hal ini, saudara, adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan: mencari Tuhan dan mencari kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Hari ini, saudara, bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Adakah kita hari ini punya kerinduan untuk mencari Tuhan? Dan adakah kita hari ini punya kerinduan untuk mencari kebenaran dan menghidupi kebenaran itu? Ataukah hari ini kita tenggelam dalam kesibukan mencari perkara dunia, dalam kesibukan memperjuangkan perkara dunia? Saudara, dunia akan lenyap dengan segala isinya. Banyak manusia yang akan kecewa, akan menyesal kenapa mereka terlalu sibuk dengan dunia. Padahal, kenapa kita ada di dunia ini sebagai persiapan untuk kehidupan kekal? Tetapi pada akhirnya banyak orang yang karena terlalu sibuk dan fokus dengan kehidupan dunia ini, akhirnya lupa kekekalan dan akan berakhir dengan penghukuman neraka sampai selama-lamanya. Sekali lagi pertanyaannya, saudara, mari kita renungkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Adakah saat ini saudara rindu mencari Tuhan dan rindu mencari kebenaran Tuhan dan menghidupi kebenaran itu di dalam kehidupan saudara? Apa buktinya hari ini kita rindu mencari Tuhan? Pandang hati saudara, adakah hati saudara benar-benar haus akan Tuhan? Kalau saudara haus akan Tuhan, adakah saudara punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, mencari Tuhan, berdoa, beribadah kepada Tuhan di dalam kehidupan saudara? Kalau saudara sudah tidak punya waktu untuk itu, saudara tidak disiplin untuk beribadah, untuk berdoa kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara, maka sekalipun hari ini saudara berkata saya rindu akan Tuhan, itu hanya bahasa kiasan saudara. Itu hanya kata-kata kiasan, tidak benar-benar nyata di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya di malam hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, milikilah hati yang rindu akan Tuhan. Dan buktikan bahwa saudara benar-benar rindu akan Tuhan di dalam kehidupan saudara, maka dengan demikian saudara, ada upah yang akan kita terima di dunia ini, ada upah yang akan kita terima di kekekalan. Dan selain merindukan Tuhan, mari kita koreksi kehidupan kita. Adakah kita rindu kebenaran dan rindu hidup dalam kebenaran itu? Karena hari-hari ini juga ada orang yang sibuk mencari Tuhan, tapi hidupnya tidak benar. Katanya dia hidup mencari Tuhan, rindu akan Tuhan, tapi hidupnya tidak benar. Ada begitu banyak orang yang seperti itu, saudara. Ada begitu banyak kelompok-kelompok orang seperti itu. Dia hidup mencari Tuhan katanya, tetapi hidupnya menyusahkan orang lain, hidupnya membuat orang lain menderita.
Apakah itu mencari Tuhan? Dan apakah itu mencari kebenaran, hidup dalam kebenaran? Saya pikir tidak. Kedua hal itu harus sejalan di dalam kehidupan kita. Cari Tuhan, cari kebenaran, dan hidupi kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian kita akan melihat dan menyaksikan dalam hidup kita, baik kehidupan sekarang maupun kehidupan akan datang, ada upah yang akan kita terima di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, di dalam perikop ini ditegaskan bahwa dengarkanlah aku, hei kamu yang mengejar apa yang benar, hei kamu yang mencari Tuhan. Dan kemudian mulai kalimat berikutnya, saudara, bahwa kepada orang yang mencari Tuhan dan mencari kebenaran, rindu akan kebenaran, menghidupi kebenaran itu, diberi contoh kepada Abraham. Artinya Abrahamlah yang diberi contoh sebagai orang yang mencari Tuhan, sebagai orang yang menghidupi kebenaran, di mana dikatakan di sini, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Dari atas respon terhadap panggilan Tuhan itu, maka Abraham mencari Tuhan, maka Abraham mencari kebenaran dan menghidupi kebenaran itu. Maka apa yang terjadi, saudara? Lihat kalimat berikutnya, ayat 2 bagian terakhir itu. Lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Saudara, orang yang di dalam hidupnya dia mencari Tuhan, orang yang di dalam hidupnya dia mencari kebenaran dan menghidupi kebenaran itu, Allah berjanji bahwa dia akan memberkati orang tersebut. Itu telah dia lakukan kepada Abraham. Sekalipun pada waktu itu Abraham sudah sampai tua, sudah lanjut usianya, dia belum juga memiliki keturunan. Bahkan Sarah istrinya sudah juga lanjut usianya, sudah mati haid, saudara, dan kemudian dia juga mandul, tidak mungkin punya keturunan. Tetapi lihat apa yang dilakukan Tuhan ketika Abraham mencari Tuhan dan mencari kebenarannya, menghidupi kebenarannya. Kata firman Tuhan, ia memberkati Abraham, bahkan memperbanyak dia. Artinya apa? Tuhan memberkati Abraham dan melakukan mujizat di dalam bagian yang paling mustahil, yaitu Sarah mandul, dan kemudian mereka sudah lanjut usianya, sudah sangat mustahil, saudara. Tapi Tuhan lakukan mujizat di sana. Ketika Abraham mencari Tuhan dan mencari kebenaran, menghidupi kebenarannya. Artinya sekali lagi, saudara, bagi orang atau anak-anaknya yang mencari Tuhan dan menghidupi kebenarannya, kepada orang itu Tuhan akan mencurahkan berkat dan mujizatnya. Hari ini, saudara, hari ini, bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah saudara rindukan berkat Tuhan berlimpah dalam hidup saudara? Adakah saudara rindukan mujizat di bagian kehidupan saudara yang hari ini paling mustahil terjadi mujizat mungkin? Bagaimanakah kalau hari ini dibandingkan mungkin di dalam hidup saudara ada hal yang sangat berat, ada hal yang sangat tidak mungkin? Bagaimana jika dibandingkan dengan umur Abraham yang sudah 100 tahun? Bagaimana jika dibandingkan dengan Sarah yang mandul, dan dibandingkan dengan Sarah yang sudah juga mati haid, saudara? Dan kemudian dia dikaruniai anak, lahirlah Ishak. Seberapa mustahil kondisi saudara dengan kondisi Abraham dan Sarah waktu itu? Kondisi mereka begitu mustahil, saudara. Bahkan Abraham itu dipanggil keluar dari rumah bapaknya, artinya keluar dengan tangan kosong, tapi akhirnya diberkati. Jadi, saudara, orang yang berani hidup mencari Tuhan, orang yang berani hidup dalam kebenaran,
maka orang itu akan diberkati dengan cara paling ajaib, dan orang itu akan mengalami mujizat. Kepada orang itu akan dinyatakan mujizat dengan cara paling ajaib. Kalau hari ini saya dan saudara rindu mengalami berkat, rindu mengalami mujizat Tuhan, jangan cari berkat, jangan cari mujizat, tapi carilah Tuhan yang melakukan mujizat, dan hidupilah kebenaran Tuhan, maka Dia akan melakukan mujizat dan mencurahkan berkatnya bagi setiap kita. Hari ini apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, hiduplah mencari Tuhan, hiduplah mencari kebenaran dan menghidupi kebenaran itu, supaya saudara mengalami berkat yang dahsyat di dalam hidup saudara, supaya saudara mengalami mujizat yang dahsyat di dalam hidup saudara. Adakah hari ini bangsa yang lebih diberkati daripada bangsa keturunan Abraham? Saudara, mereka begitu diberkati, itu diawali oleh karena Abraham mencari Tuhan, itu diawali oleh karena Abraham menghidupi kebenaran Tuhan. Dan hari ini kita bisa diselamatkan, dan kita pun disebut sebagai orang-orang beriman, keturunan Abraham juga dalam iman. Semua seluruh dunia diberkati. Bukankah itu dampak dari Abraham hidup mencari Tuhan dan mencari kebenaran? Saudara, akan begitu besar dampak dari ketika kita hidup mencari Tuhan dan mencari kebenaran dan menghidupi kebenaran itu. Berkat yang dahsyat yang di luar dari jangkauan pikiran saudara Allah sanggup curahkan. Mujizat yang dahsyat yang mustahil kata semua orang pun itu masih bisa terjadi. Itu yang terjadi kepada Abraham, dan itu bisa terjadi kepada setiap kita hari ini. Yang menjadi bagian kita adalah cari Tuhan, cari kebenaran, hidupi kebenaran itu, maka kita akan mengalami berkat dan mujizat yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara. Lalu kemudian yang kedua, apa yang terjadi ketika Abraham hidup mencari Tuhan dan mencari kebenarannya, dan itu juga yang akan terjadi kepada setiap orang yang mempraktekannya. Apa itu saudara? Yang kedua, ayat yang ketiga kita lihat bersama. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Saudara, di sana disebutkan ada reruntuhan, ada situasi yang perlu hiburan. Dan firman ini menegaskan bahwa Tuhan menghibur Sion dan menghibur segala reruntuhannya. Di dalam hidup ini saudara, akan ada terus kondisi-kondisi yang membuat kita menangis. Ada kondisi-kondisi yang menghancurkan, bahkan membuat kita hancur lebur saudara. Tetapi di dalam kondisi-kondisi itu yang luar biasa, firman Allah berkata bahwa Ia yang akan menghibur orang-orang yang berduka karena situasi kehidupannya atau karena perbuatan dan tindakan orang lain kepada dirinya. Tuhan menghiburkan dengan penghiburan yang dahsyat saudara, bahkan menghibur reruntuhannya. Sekalipun ada seorang anak Tuhan yang hidupnya hancur-hancuran oleh karena masalah, oleh karena persoalan, oleh karena perbuatan orang lain, hidupnya hancur-hancuran, maka firman Allah berkata, jika orang tersebut tetap mencari Tuhan, jika orang tersebut tetap mencari kebenaran dan menghidupi kebenaran itu, maka firman-Nya berkata, Dia akan menghibur. Dan menghibur reruntuhan itu artinya memulihkan reruntuhan itu saudara. Itu sebabnya di ayat yang ke-7 mulai dikatakan di sana, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Oleh karena mencari kebenaran akhirnya mengetahui apa yang benar. Hai kamu yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Oleh karena mencari kebenaran dan kemudian menerima kebenaran, menyimpan kebenaran itu dalam hatinya. Lalu kemudian perhatikan kalimat berikutnya saudara, janganlah takut jika diabaikan oleh manusia. Janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Mungkin hari ini ada saudara yang hidup mengalami seperti yang dikatakan firman Tuhan ini. Hidup saudara hancur-hancuran oleh karena dinista, oleh karena perbuatan, difitnah, oleh karena kelakuan oleh orang lain.
Atau mungkin saat ini saudara sangat terpuruk, tetapi engkau diabaikan oleh orang-orang yang terdekat kepadamu sekalipun. Diabaikan oleh keluargamu, karena mungkin engkau tidak lagi menguntungkan bagi mereka. Dan firman Allah berkata di ayat 7 bagian terakhir itu, jangan takut. Engkau diabaikan, jangan takut. Engkau dinista, difitnah, jangan takut. Engkau diperlakukan tidak benar, jangan takut. Hidupmu tertindas oleh orang lain, jangan takut, kata firman Tuhan. Karena ayat 8 dikatakan, sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya. Orang-orang yang menindas, menista, merendahkan, orang-orang itu akan binasa, kata firman Tuhan. Tetapi bagi saya dan saudara yang tetap bertahan hidup mencari kebenaran, mencari Tuhan dalam hidup kita apapun kondisinya, maka firman-Nya menegaskan bahwa keselamatan akan menjadi bagian kita selama-lamanya. Kenapa saudara? Karena Tuhan akan menghibur. Itu yang kedua tadi. Ia menghibur segala reruntuhannya. Itu sebabnya hari ini saudara, sekalipun ada kondisi yang berat, mungkin ekonomi saudara hancur hari ini karena kondisi dan keadaan, mungkin ada masalah keluarga, usaha bisnis saudara hancur hari ini, mungkin saudara malah hari ini terlilit hutang. Dalam kondisi itu hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jangan menyerah saudara, jangan menyerah. Tetapi carilah Tuhan dan carilah kebenarannya, hiduplah dalam kebenarannya itu, karena Dia berkata bahwa ada waktunya nanti Dia akan menghibur kita dalam segala reruntuhan yang ada di depan mata kita hari ini, dalam segala masalah besar. Semuanya mungkin berantakan oleh situasi dan kondisi ini saudara, tapi namun demikian firman-Nya berkata, jangan gemetar, jangan takut, karena Dia akan mengerjakan penghiburan. Saudara, saya begitu rindu melihat Tuhan mengerjakan penghiburan di depan mataku. Karena ketika aku menghadapi tantangan, persoalan dalam melayani Dia, dalam berbagai hal, aku tetap mencari Tuhan. Aku tetap mencari kebenarannya dan menghidupi kebenarannya. Dan hari ini pun aku rindu saudara, ada kesaksian-kesaksian yang akan saudara tuliskan di dalam komentar-komentar video di channel ini saudara. Saya mau dengar kesaksian saudara di mana Tuhan akan mengerjakan penghiburan bagi saudara. Karena apapun kondisinya, sekalipun hari ini saudara diabaikan, sekalipun hari ini saudara difitnah, ditindas, sekalipun saudara diperlakukan tidak adil, hidup saudara hancur dan menjadi reruntuhan mungkin hari ini, tetapi dengar saudara, saya rindu saudara tetap hidup dalam kebenaran, mencari kebenaran, dan tetap hidup mencari Tuhan. Maka dengan demikian satu saat aku rindu mendengar kesaksian saudara. Aku rindu mendengar kesaksian yang dahsyat ketika Tuhan mengerjakan penghiburan dalam hidup saudara, di tengah keluarga saudara, dalam bisnis saudara. Puji Tuhan saudara, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang akan terjadi bagi orang yang tetap mencari Tuhan, tetap mencari kebenaran dalam segala kondisi. Masih ayat 3 bagian B saudara, dikatakan di sana, Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan, sukacita, nyanyian syukur, dan lagu yang nyaring. Wow saudara, ketiga yang dahsyat yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini adalah bahwa Tuhan akan membuat padang gurun dalam kehidupan kita seperti Taman Eden. Artinya Tuhan akan mengubah padang gurun, situasi yang tanpa harapan hari ini, situasi yang sulit hari ini, situasi yang berat hari ini. Firman-Nya menegaskan bahwa Dia akan mengubah situasi itu seperti Taman Eden. Ketika saya dan saudara tetap mencari Dia,
Ketika saya dan saudara tetap mencari kebenaran dan menghidupi kebenaran itu, kita akan melihat dan menyaksikan, saudara, bahwa Tuhan mengubah padang gurun menjadi taman Eden, padang belantara menjadi seperti taman Tuhan. Dan sekali lagi, firman-Nya menegaskan bahwa di sana akan terdapat kegirangan, sukacita, dan nyanyian syukur yang nyaring. Kita akan bersukacita bersama, saudara. Kita akan bergirang bersama ketika kita mengalami dan melihat Tuhan mengubah keadaan. Itu sebabnya carilah Tuhan. Itu sebabnya carilah kebenarannya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan hari ini yang telah kita renungkan. Dan mari kita aplikasikan, saudara, di mana firman-Nya menegaskan kepada kita bahwa dalam segala kondisi, baik hari ini saudara sudah hancur menjadi reruntuhan, dan kemudian saudara diabaikan, bahkan mungkin saudara menjadi reruntuhan, hidup saudara berantakan, hidup saudara penuh masalah hari ini, oleh karena kelakuan orang lain, perbuatan orang lain, oleh karena orang lain memfitnah, menista saudara, atau apapun yang saudara alami hari ini. Firman-Nya menegaskan, tetaplah cari Tuhan, dan tetaplah cari kebenaran, dan hidupi kebenaran itu. Maka dengan demikian yang akan terjadi adalah bahwa Tuhan akan memberkati dan menyatakan mujizat-Nya di dalam kehidupan saudara. Apapun yang terjadi, carilah Tuhan dan cari kebenaran-Nya, hidupi kebenaran itu. Maka saudara akan menyaksikan berkat yang melimpah, mujizat yang berlimpah di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian, saudara, yang kedua yang akan terjadi bahwa Tuhan akan menghibur. Mungkin hari ini sepertinya semuanya seperti reruntuhan, semuanya seperti tanpa harapan. Tapi mari kita aplikasikan, kita tetap hidup mencari Tuhan, mencari kebenaran, dan mempraktekkan, menghidupi kebenaran itu. Maka kita akan mengalami penghiburan daripada Tuhan. Tuhan akan menghibur kita, saudara. Dan yang terakhir, yang dahsyat yang akan kita alami ketika kita mengaplikasikan firman Tuhan ini dengan hidup mencari Dia, mencari kebenaran dan menghidupi kebenaran-Nya setiap saat dalam segala kondisi, maka Tuhan akan mengubah padang gurun yang kita alami hari ini menjadi taman Eden. Padang belantara yang tanpa harapan itu akan berubah menjadi taman Tuhan. Wow, saudara. Dan di sana akan terdapat sukacita dan kemudian kegirangan yang kita akan alami oleh karena campur tangan Tuhan. Kita akan bersyukur karena kedahsyatan Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Mari terapkan firman Tuhan, cari Dia, cari kebenaran-Nya, dan hidupi kebenaran itu dalam hidup kita, saudara. Maka janji-janji firman-Nya akan menjadi bagian kita. Puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati saudara. Praktekkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh-sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami telah merenungkan bahwa ketika kami hidup mencari Tuhan, mencari kebenaran-Mu dan menghidupi kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami, maka janji-janji firman-Mu akan menjadi bagian kami, di mana Engkau akan memberkati dan menyatakan mujizat-mujizat-Mu yang paling dahsyat dalam hidup kami. Maka kami akan mengalami janji-Mu, di mana Engkau akan menghibur kami dalam segala reruntuhan yang mungkin hari ini kami alami. Ada penghiburan daripada Tuhan, dan kemudian pada akhirnya kami akan melihat padang gurun itu akan diubah jadi taman Eden. Ada perubahan 180 derajat yang terjadi, yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Ekonomi kami akan diubahkan, situasi keluarga kami akan diubahkan, bisnis anak-anakmu, usaha anak-anakmu, semuanya akan diubahkan. Kami akan melihat perubahan terjadi oleh karena campur tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya kami mau menghidupi firman-Mu, kebenaran-Mu, dan kami mau mencari Engkau di sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama
telah memberkati saudara, menguatkan setiap hati saudara, menghiburkan saudara, meneguhkan saudara. Dan saat ini saudara, tiba kembali waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Mungkin ada saat ini yang saudara merasa hidup saudara begitu berat oleh karena beban, persoalan, dan masalah kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan penyerahan saudara, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap saudara. Tuhan pasti akan melakukan mujizatnya bagi kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Dia saat ini saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang saat ini mengalami beban, masalah, dan persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan membebaskan saudara, melepaskan saudara dari segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala beban mereka, Engkau tahu segala persoalan mereka, Engkau tahu segala masalah yang menindih kehidupan mereka. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan menyatakan belas kasihan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Angkat segala masalah kehidupan mereka Bapa. Bebaskan mereka dari segala beban hidup, dan biarlah mereka bisa melangkah dan menjalani hidup mereka dengan penuh ketenangan dan kedamaian ketika Engkau melakukan mujizat untuk membebaskan segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ya Bapa, mereka mengalami beban, masalah, persoalan di tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya tolong keluarga mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, beban, persoalan di tengah keluarga. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan oleh karena persoalan di tengah pekerjaan mereka, juga Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau yang campur tangan. Kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah kita peduli, bahwa Allah kita berkuasa dan sanggup untuk menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari kita berdoa untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu, sama seperti dulu Engkau menyembuhkan orang sakit. Hari ini pun Engkau masih menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat-Mu. Mari saudara, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Tangan kanan saudara, dan kemudian tangan kiri saudara taruh di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu saat ini kepada tubuh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan mereka. Engkau melihat tangan mereka yang terangkat kepadamu. Engkau melihat tangan mereka yang tertumpang di bagian tubuh mereka yang sakit. Nyatakan belas kasihan-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit penyakit. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan.
Tuhan sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kerjakan mujizat-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan segala penyakit mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit asam lambung, Tuhan sembuhkan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Dan saat ini kami berdoa bersama, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah pencernaan mereka Tuhan, pulihkan kembali pencernaan mereka dalam nama Yesus. Mungkin selama ini mereka sudah seringkali dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran oleh karena penyakit asam lambung mereka. Biarlah saat ini mereka mulai dipulihkan lagi. Mungkin selama ini mereka sudah sulit tidur. Dalam nama Yesus Kau pulihkan lagi sehingga mulai saat ini mereka bisa tidur dengan nyenyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah sakit diabetes sekian waktu lamanya Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada bagian-bagian tubuh mereka yang sudah terluka tidak kunjung sembuh. Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka. Mungkin karena sakit diabetes ada anak-anak-Mu yang mengalami gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, atau gangguan bagi tubuh mereka bagian dalam. Tuhan campur tangan juga. Nyatakan kuasa-Mu, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka, dan sembuhkan mereka dari sakit mereka ya Bapa. Apapun organ tubuh mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, normalkan tensi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol ya Tuhan, Tuhan juga tolong mereka, sembuhkan mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Pulihkan hipertensi mereka dalam nama Yesus, pulihkan hiperkolesterol mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat yang besar ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu Bapa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit yang belum disebutkan. Saat ini kami berdoa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang tahu dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, kami percaya mujizat Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang sakit, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan yang sakit. Dan kami percaya kuasa kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silakan saksikan mujizat yang saudara alami. Mungkin esok hari saudara mengalami kesembuhan. Saksikan di channel ini saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan, diteguhkan oleh karena kesaksian saudara. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mari kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan ekonomi saudara. Bapa di sorga, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi.
Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk mereka bisa bebas dari hutang-hutang yang mengikat mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sehingga Engkau kiranya yang memulihkan anak-anak-Mu ya Bapa dari hutang-hutang mereka, ikatan hutang mereka, bebaskan Bapa dalam nama Yesus. Engkau buka pintu-pintu berkat sehingga mereka bisa membayar lunas hutang-hutang mereka. Ajar anak-anak-Mu semua bertanggung jawab. Itu sebabnya kiranya Engkau yang memberkati mereka secara ekonomi sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan, Engkau mencukupkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan dengan memulihkan ekonomi keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau yang akan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk menunjang ekonomi mereka. Berkati semuanya Bapa. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Tuhan kiranya campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam biar bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang ya Tuhan. Tuhan tolong juga berkati mereka biar apa yang mereka perdagangkan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan memberkati berlimpah. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan campur tangan dalam segala usaha dan bisnis mereka sehingga usaha dan bisnis mereka bisa maju, bisa berkembang dalam nama Yesus, dan ekonomi mereka berkembang, mereka bisa jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan kiranya tolong campur tangan-Mu, nyatakan dalam kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer ya Tuhan, jamah ya Bapa. Engkau Allah kami yang berkuasa memberkati anak-anak-Mu. Bahkan kami berdoa bagi para buruh ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membela, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para medis, dokter ya Tuhan, bidan perawat semuanya, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus ya Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang berprofesi di dunia pendidikan sebagai dosen, sebagai guru, honorer, semuanya Tuhan campur tangan, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi Bapa dalam nama Yesus. Bahkan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran oleh karena situasi yang ada. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu Bapa. Engkau membuka jalan bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa bekerja dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun, berkati semua para pensiunan ya Tuhan, biar sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka semuanya Bapa dalam nama Yesus. Saat ini mungkin ada profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pakai anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan bagi semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya campur tangan bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, biar semua anggota keluarga anak-anak-Mu mereka berfungsi sebagaimana seharusnya, di mana suami sebagai kepala keluarga berfungsi sebagai suami, sebagai imam bagi keluarganya dalam nama Yesus. Sebagai istri juga berkati para istri untuk berfungsi sebagaimana seharusnya seorang istri. Anak-anak juga berkati semua anak-anak dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga anak-anak mereka juga takut Tuhan, menghormati orang tua. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati semua keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Kasih karunia Tuhan nyata di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi saksi dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal orang yang dicintai, atau apapun yang menyebabkan anak-anak-Mu sedang berduka saat ini, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan penghiburan bagi anak-anak-Mu yang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan oleh karena persoalan, oleh karena penyakit, atau apapun yang menyebabkan mereka mengalami kelemahan, biarlah Tuhan yang menolong, Engkau yang menguatkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu Bapa. Kerinduan mereka Tuhan yang mewujudkan. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menjawab seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan berdoa bersama, bersyafaat bersama bagi bangsa kami. Karena kami punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Engkau kiranya campur tangan memulihkan kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkaryalah, bekerjalah untuk kesejahteraan bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah ke depan ekonomi bangsa kami semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami, keadaan politik bangsa kami ya Tuhan. Ajar bangsa ini, orang-orang yang terlibat dalam politik, ajar semuanya semakin matang dan semakin dewasa berpolitik ya Tuhan, sehingga cara mereka berpolitik adalah untuk kemajuan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan untuk memulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Bapa. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan juga yang campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa ini. Berkati TNI Polri dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Engkau yang telah mempercayakan mereka di posisi mereka masing-masing, Tuhan memberkati semuanya. Berkati Bapak Presiden ya Tuhan. Bapak yang baik, Engkau melihat ketulusannya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju. Itu sebabnya berkati Bapak Presiden. Biarlah Tuhan berikan kesehatan selalu. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati Bapak Presiden dalam nama Yesus. Berkati juga Wakil Presiden. Campur tangan-Mu dalam kehidupannya. Pakai dia untuk kemajuan bangsa ini. Bapak yang baik, kami berdoa bagi para menteri. Jamah semuanya para menteri ya Tuhan.
Ajar mereka ya Bapa mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ajar mereka mengerjakan yang terbaik ya Tuhan, sehingga bangsa ini akan semakin maju. Ajar mereka semua bekerja sama untuk melaksanakan visi yang sudah ditetapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi wakil-wakil rakyat ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk bekerja sesuai dengan harapan rakyat, mengabdi bagi rakyat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Berkati juga para kepala daerah, berkati gubernur ya Tuhan, para gubernur, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi daerah mereka masing-masing. Berkati juga para bupati, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, sehingga mereka membawa daerah mereka semakin maju. Tuhan juga memberkati para camat ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati ke para lurah ya Bapak, kepala desa, kepala lorong, RT, RW, semuanya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Melalui kepemimpinan mereka, maka orang-orang yang mereka pimpin, daerah yang mereka pimpin akan semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan ya Bapa persatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku, yang terdiri dari berbagai agama. Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya campur tangan untuk kesatuan bangsa kami ini. Ajar kami menghidupi Bhinneka Tunggal Ika ya Tuhan. Kami hidup dalam persatuan masyarakat Indonesia ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, masa depan bangsa kami percaya semuanya akan lebih baik oleh campur tangan Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat gerejamu yang ada di bangsa ini, umat-umatmu yang ada di bangsa ini. Berkati semuanya Tuhan. Jadikan umat-umatmu kepala bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jadikan semua umat-umatmu untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terangmu ya Tuhan. Berkati umat-umatmu, berkati hidup mereka untuk menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau telah mendengar doa-doa pribadi umat-umat-Mu. Engkau telah mendengar doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika kita berdoa bersama. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini sehingga setiap hari saudara akan diberkati, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara berlangganan dengan channel ini. Saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan saudara. Beristirahatlah dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur.
persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus,
ya Roh Kudus. Dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus. Bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu,
kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami. Haus